Hai adik-adik, jumpa lagi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pH tanah. Unsur hara yang terkandung dalam tanah secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di samping faktor kemampuan tanah dalam menyerap unsur hara dari dalam tanah. Kemampuan tanaman untuk melakukan proses penyerapan unsur hara juga dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu tingkat keasaman tanah atau potensial hidrogen yang disingkat dengan pH. Nah, apa itu pH? pH adalah tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda yang diukur dengan menggunakan skala pH 0 sampai 14. Suatu benda dikatakan asam jika angka skala pH kurang dari 7 dan disebut basa jika skala pH lebih dari 7. Skala dengan 7, maka benda tersebut bersifat netral. Permasalahan tanah asam sering dijumpai di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. pH tanah yang rendah identik dengan tanah asam. Cara yang biasa dilakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut adalah dengan memberikan kapur pertanian atau dolomit. Apa sih sisi negatif tanah yang bersifat asam? Yang pertama, unsur hara makro tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, unsur hara mikro yang bersifat racun bagi tanaman justru tersedia dalam jumlah yang berlebih, seperti H+ dan Al3+. Yang ketiga, selain itu, tanah yang terlalu asam dapat menghambat perkembangan mikroorganisme di dalam tanah. Kondisi tersebut sangat berpengaruh buruk bagi pertumbuhan tanaman. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk pemberian kapur pertanian ke tanah? Pemberian kapur dapat dilakukan 2 minggu sebelum tanam. Tujuannya agar tersedia cukup waktu bagi kapur untuk bereaksi dengan tanah. Pada musim kemarau, pemberian kapur harus diiringi dengan penyiraman. Apa sih yang terjadi pada tanah setelah pemberian kapur? Yang pertama, ion H+ dan Al3+ pada tanah asam akan digantikan oleh ion Ca2+ yang berasal dari kapur. Yang kedua, membuat ion Al3+ menjadi tidak aktif. Yang ketiga, mengeluarkan ion H+ dari koloid tanah dalam bentuk air. Lalu, bagaimana cara mengukur pH tanah? Alat ini wajib dimiliki oleh seorang petani agar dapat menentukan jumlah kapur pertanian yang akan diberikan ke tanah. Bagaimana cara menggunakan alat ini? Simak yang berikut ya. Alat ini terdiri atas 2 logam elektroda yang panjang dan 3 indikator pengukuran. Apabila switch tombol berada di posisi tengah, ini menunjukkan indikator pengukuran untuk light atau intensitas cahaya. Dan apabila switch tombol berada di sebelah kiri, ini menunjukkan indikator pengukuran untuk moisture atau kelembapan. Dan apabila switch tombol berada di sebelah kanan, ini menunjukkan indikator pengukuran untuk potensial hidrogen atau pH. Cara membaca indikator pengukuran sebagai berikut ya. Untuk mengukur intensitas cahaya dapat dilihat melalui angka skala 0 sampai 2000
yang ditunjuk oleh panah merah ke kanan. Semakin besar nilainya, maka semakin kuat intensitas cahaya matahari. Untuk mengukur kelembapan, tempatkan switch tombol pada sebelah kiri. Untuk melihat indikator pengukurannya, dapat dilihat pada panah merah bahagian skala 1-3 yang berwarna merah. Ini menunjukkan indikator air sangat dibutuhkan. Kemudian, pada skala 4-7 yang berwarna hijau, ini menunjukkan kondisi air yang ideal. Sedangkan angka 8-10 pada bahagian yang berwarna biru, ini menunjukkan kondisi tanah yang terlalu basah. Dan untuk mengukur pH tanah, tempatkan switch tombol berada di sebelah kanan. Perhatikan angka indikator pengukuran. Apabila berada di bawah 7, itu menunjukkan kondisi tanah yang asam. Dan apabila berada di atas 7, itu menunjukkan kondisi tanah yang basah. menggunakan alat ini? Alat ini tersedia di pasaran dari harga yang murah sampai yang mahal. Tinggal pilih yang mana yang sesuai dengan isi kantong. Selamat mencoba!